Kali ini aku akan bacakan buku yang berjudul School of Life. Di sini berisikan 30 pelajaran kehidupan inspiratif dari tokoh dan kisah mendunia yang dibuat oleh sepasang suami istri, yaitu Yotam Sugiono dan Alvita Dewi. Lesson 2 digerakkan oleh tujuan. Adamku ketika kanak-kanak menggemari bermain games dan nonton TV. Ia dapat melakukannya sampai berjam-jam tiap hari. Karena kebiasaannya ini, maka Adamku tidak dapat belajar apapun di sekolahnya. Ketika kelas 4 SD, ia dikeluarkan karena ketidakmampuannya mengikuti pelajaran. Akhirnya, Adamku harus masuk sekolah SD yang terburuk di Singapura. Karena kebodohannya ini, ia ditolak oleh 6 sekolah untuk masuk SMP. Namun semua berubah ketika ia mengikuti suatu program pembelajaran dan mendapatkan pelajaran bahwa ia dapat berubah dengan cara menetapkan tujuan dalam hidupnya. Segera saja ia menetapkan tujuan-tujuannya. Ia tuliskan tujuannya itu di secari kertas dan dibaca keras-keras sampai benar-benar merasuk ke dalam hati dan pikirannya. Ia mengatakan, "Aku akan lulus SMP dengan nilai yang terbaik." Walaupun guru dan teman-temannya mengejek bahkan menertawakannya, Adam kecil tetap patuh pada arahan dari tujuan yang telah dibuatnya. Ia hanya perlu melakukan apa yang telah ia tuliskan. Hanya itu. Benar saja, saat ia menemukan tujuannya, ia segera mempersiapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuannya dan melaksanakan apa yang telah ia tuliskan. Pada akhirnya, ia mendapatkan nilai terbaik saat lulus SMP. Cemoohan teman dan gurunya kini berubah menjadi pujian. Tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menetapkan tujuan berikutnya, yaitu masuk SMA terbaik di Singapura dan akan lulus sebagai lulusan terbaik serta masuk universitas terbaik. Kini Adamku dikenal sebagai trainer, bukan hanya di Singapura, tetapi juga di negara-negara lainnya. Ribuan dolar per jam adalah bayaran Adamku sebagai seorang trainer dan motivator. Seorang yang dahulu dikenal bodoh, kini telah menginspirasi banyak orang. Semua dimulai dari sebuah tujuan yang telah ditetapkan dan menjalaninya dengan konsisten. Sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan adalah, mengapa seseorang tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Sebagian besar orang ketika telah menetapkan tujuan, lalu berjalan menyusurinya, seringkali ia tergoda oleh sebuah tujuan lain, dan kemudian mengubah arah langkahnya. Sementara kemudian ia berjalan menuju sasaran berikutnya, di tengah jalan, ia kembali melihat tujuan yang dalam pandangannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalu ia putarkan langkahnya dan menuju tujuan lainnya. Demikian terus berulang hingga pada akhirnya, ia tidak pergi kemanapun. Karena ia sendiri sebenarnya tidak mengerti harus pergi kemana. Karena itu, Anda harus tahu akan kemana Anda melangkahkan kaki. Tidaklah bijak bila Anda melangkahkan kaki ke sana, ke sini, tak tentu arah dan tujuan. Sebuah tujuan membuat Anda tahu harus melangkahkan kaki kemana. Benjamin Mays mengatakan, tujuan yang tidak tercapai bukanlah tragedi kehidupan. Yang menjadi tragedi sebenarnya adalah karena tidak mempunyai tujuan untuk dicapai. Tips dari lesson 2 adalah, tetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dari hidup Anda. Buat langkah-langkah realistis untuk mencapainya. Mulai dari 10 tahun di depan, kemudian 5 tahun, 1 tahun, bulanan, mingguan, hingga harian. Lalu Anda harus mengerjakan sekarang juga. Ingat, bukan hari esok, tetapi sekarang. Evaluasilah secara berkala apa yang telah Anda lakukan termasuk keberhasilan dan kegagalan Anda. Tentu Anda juga harus mencari jalan keluarnya. Quotes-nya yaitu, alasan kenapa seseorang tak pernah meraih cita-citanya adalah karena ia tak mendefinisikannya, tak mempelajarinya, dan tak pernah serius berkeyakinan bahwa cita-citanya itu dapat dicapai. Dr. Dennis Waitley. Anda menjadi orang yang sukses di saat Anda mulai bergerak ke arah tujuan yang bermanfaat.
Samuel Johnson. Sibuk tidak selalu sama dengan kerja yang nyata. Tujuan dari semua pekerjaan adalah produksi atau penyelesaian. Untuk mencapai keduanya perlu pemikiran di muka, perencanaan, tujuan yang jujur, dan keringat. Tampak bekerja tidak sama dengan bekerja dalam arti yang sesungguhnya. Thomas Edison.